administrasi keuangan. Oke, di sini saya yang akan menjelaskan yang pertama. Saya akan membahas tentang mengelola khayalan. Khayalan itu ada istilah lainnya. Yang pertama mimpi, yang kedua berimajinasi, dan yang ketiga itu berandai-andai. Untuk artinya, khayalan adalah aktivitas dari alam bawah sadar diri kita sendiri, dan di mana nantinya kita tuh akan membuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat direalisasikan. Khayalan itu nggak ada batasannya, jadi apapun yang kita tangkap itu pasti akan kita pikirkan. Nah, khayalan itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kondisi yang mendorong terjadinya khayalan yang pertama yaitu doubt. Kamu pasti ada rasa ragu-ragu, maka alam bawah sadarmu itu akan membantu untuk memecahkan masalahmu itu seperti apa dan bagaimana caranya. Lalu yang kedua itu pengalaman, memoris, dan interest. Semakin banyaknya kamu pengalaman, memoris, dan interest, maka itu akan membantu untuk kamu memecahkan masalahmu sendiri itu bagaimana caranya dan bagaimana solusinya. Lalu yang ketiga itu persiapan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu nggak ada persiapan yang sungguh-sungguh, maka khayalan kamu tuh nggak akan terjadi dengan sempurna. Dan yang ketiga itu ada relaxation. Maksud dari relaxation itu adalah khayalan itu kan bisa dibentuk dan terjadi di mana saja. Misal pada saat kamu mau tidur. Kamu mau tidur itu kan pasti berandai-andai sih. Berandai-andai besok aku mau bikin apa ya? Besok kalau aku udah bikin ini manfaatnya apa aja ya? Tujuannya apa aja ya? Nah, itu tuh akan membuat kamu bangun tidurnya lagi nanti itu akan merasa memiliki ide yang kreatif gitu. Jadi kamu sudah mempunyai bayangan-bayangan sebelumnya tuh gimana. Keuntungan dari khayalan yang pertama yaitu peristiwa yang kita ciptakan di alam bawah sadar kita sendiri itu dapat ditransferkan ke dalam dua hal. Yang pertama dapat ditransferkan pada saat itu juga. Jadi kita tuh mau buat apa udah nggak bingung karena kita udah punya planning pada saat itu juga. Lalu yang kedua dapat ditransferkan ke alam imajinasi kita. Jadi kita menyimpan dulu planning-planning kita agar kedepannya kita dapat mewujudkannya. Lalu keuntungan yang kedua yaitu aktivitas otak kanan dan otak kiri secara sadar. Nah, maksudnya secara sadar itu misal otak kanan dan otak kiri itu sama-sama bekerja. Jadi sama-sama memiliki ide-ide kreatif yang nantinya itu mau dibuat seperti apa dan memiliki tujuan tertentu untuk kedepannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan gagasan bisnis. Dari gagasan sendiri adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku untuk mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide usaha ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak.
kita sampai pada materi mengembangkan gagasan bisnis atau ide bisnis. Dari beberapa point of view yang saya dapatkan adalah: 1. Menentukan akan membuat bisnis jasa atau produk. 2. Menentukan sumber ide bisnis. 3. Menentukan ide bisnis apa yang bagus. 4. Daftar ide bisnis. 5. Persaingan dengan produk asing. 6. Menentukan pasar. 7. Penelitian dan analisis ide. Pada poin yang pertama tadi, menentukan akan membuat bisnis jasa atau produk. Sebelum menentukan itu, kita harus mengetahui keadaan pasar, apa yang dibutuhkan konsumen dan apa permintaan dari konsumen. Melihat dari lingkungan pasar, melihat dari apa saja yang dijual di sana, nah tersebut kita dapat menentukan bisnis apa saja yang akan kita mulai, entah itu jasa atau produk. Yang kedua adalah menentukan sumber ide bisnis. Nah, dari ide tersebut, ide bisnis merupakan apa? Disebut kreativitas dari pebisnis tersebut. Bagaimana dia memunculkan suatu produk atau jasa yang baru dengan ide kreativitas tersebut. Contohnya di daerah pantai atau pesisir, ide bisnis yang ditemukan adalah di sana tempatnya panas dan banyak orang yang biasanya kalau panas-panas kan menyukai yang dingin-dingin. Nah, bagi di sana menemukan ide bisnis untuk menjual minuman-minuman dingin. Ketiga, menentukan ide bisnis yang bagus. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang poin kedua tadi. Ide bisnis yang bagus itu dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan konsumen atau sasaran pasar yang akan kita tuju, yang harus pas lah dan relevan dengan kondisi lingkungan. Keempat, daftar ide bisnis. Kita tidak semerta-merta akan berpacu atau berpatok kepada satu bisnis saja, tapi kita juga mempunyai beberapa daftar bisnis lagi yang itu ditujukan untuk apabila terjadi kegagalan di satu tersebut, maka masih ada opsi yang lain atau ide-ide yang lain yang akan kita gunakan. Yang kelima, persaingan dengan produk asing atau orang lain. Nah, produk orang lain juga tidak luput dari penglihatan kita. Soalnya karena apa? Permintaan konsumen atau pembeli dan kondisi pasar memaksa kita mengeluarkan ide-ide yang bagus yang sekiranya meskipun produk kita sama, akan tetapi ada suatu inovasi yang muncul atau tambahan atau lainnya yang seakan membedakan antara produk yang lain dengan yang kita miliki, dan juga mengoreksi apabila produk orang lain seperti ini, kekurangannya ini dan kelebihannya ini. Nah, untuk dipasangkan dengan produk kita untuk meminimalisir kelemahan produk kita dan meningkatkan kelebihan produk dari yang akan kita pasarkan. Yang keenam, menentukan pasar. Setelah semua ide-ide tersebut dan sumber-sumber ide, daftar ide, persaingan sudah kita pelajari semua. Nah, yang selanjutnya adalah kita menentukan pasar, di mana kita akan menjual produk atau jasa yang kita pikirkan tadi, yang kita bikin untuk dijual. Dan terakhir, penelitian dan analisis ide. Nah, jika semua poin-poin di atas tadi sudah terpenuhi, langkah terakhir ialah penelitian dan menganalisis ide. Penelitian tersebut adalah meneliti langsung ke lapangan bagaimana, siapa, dan apa yang akan kita jual. Kemudian menganalisis ide. Menganalisis ide ini kita mengkoreksi dari awal sampai akhir apakah ini benar-benar match, cocok atau tidak. Jika cocok, langkah terakhir adalah eksekusi atau pelaksanaan. Selanjutnya, mengevaluasi gagasan atau ide bisnis.
Nah, dari mengevaluasi gagasan atau ide bisnis, kita mengambil 4 poin-poin penting. 1 kekuatan, 2 kelemahan, 3 peluang, dan terakhir ancaman. Kekuatan ialah sumber daya, keterampilan, dan keunggulan yang berhubungan dengan para pesaing. Kita menguatkan dari segi sumber dayanya, maka kemungkinan akan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. 2 kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya. Dan ketiga, peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang terakhir, ancaman. Situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan atau kesuksesan perusahaan.